Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam pembelajaran fisika, masih bersama Ibu Mahliani SPD. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang usaha dan energi. Untuk materi usaha dan energi pada kali ini kita akan membahas 3 materi. Yang pertama, hubungan antara usaha dengan energi potensial, kemudian hubungan antara usaha dengan energi kinetik, dan hukum kekekalan energi mekanik. Baiklah, perhatikan di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu hubungan antara usaha dengan energi potensial. Di sini disajikan sebuah gambar, dan di gambar ini nanti akan menunjukkan adanya hubungan antara usaha dengan energi potensial. Misalkan sebuah balok bermassa M, di sini ada massa, sebuah benda bermassa M yang diikat pada seutas tali, dan tali digulung pada sebuah katrol licin. Anggap katrol dan tali tidak bermassa. Balok mula-mula itu berada pada ketinggian H1 dan beberapa saat kemudian balok berada pada ketinggian kedua. Dan H2-nya di sini terlihat, perhatikan antara H1 dengan H2 itu ada perbedaan. Nah, jadi di sini kita akan membahas energi potensial, di mana hubungan energi potensial dengan usaha ini nanti berhubungan dengan ketinggian. Nah, karena kalian kan sudah pada pertemuan kemarin sudah membahas bahwa energi potensial itu dirumuskan dengan MGH. Nah, jadi perhatikan di sini, pada awalnya tingginya benda ini adalah H1 ini. Kemudian benda itu ditarik ke bawah, dengan menggunakan tali ini, di mana massa tali dan katrol itu diabaikan. Nah, sehingga posisinya atau ketinggiannya ini berubah. Nah, asalnya di sini kan. Nah, ini posisi ketinggian pertama dan di sini posisi ketinggian kedua. Nah, adanya perbedaan posisi atau ketinggian inilah yang menunjukkan bahwa benda itu melakukan usaha. Sehingga karena dia dipengaruhi oleh gravitasi arahnya ke bawah nih pada saat tali ini diulur atau ditarik, benda ini semakin turun. Nah, turunnya benda ini itu dipengaruhi juga adanya dengan gravitasi. Nah, sehingga hubungan antara usaha dan energi itu tadi dipengaruhi oleh besarnya gravitasi dan ketinggian selain massa pada benda itu sendiri. Nah, perhatikan di sini. Turunnya balok disebabkan adanya tarikan gaya gravitasi. Perpindahan benda yang terjadi karena adanya usaha yang bekerja pada benda tersebut. Nah, karena benda tadi mengalami perpindahan atau perubahan ketinggian, maka benda itu dikatakan sudah melakukan usaha. Nah, suatu benda bergerak dari posisi 1 ke posisi kedua itu pasti memerlukan usaha. Artinya dia berpindah. Besarnya usaha gaya gravitasi sama dengan gaya gravitasi M dikali dengan G dikalikan dengan perpindahan. Di mana perpindahan ini adalah perubahan dari posisi ketinggian pertama dan ketinggian kedua. Nah, jadi ini ketinggian inilah inti dari hubungan antara usaha dan energi, yaitu adanya perubahan dari ketinggian itu sendiri. Nah, kalaunya gravitasi kan di setiap tempat, asalkan di bumi, dia akan tetap. Kemudian lagi massa benda tidak akan berubah meskipun berapapun ketinggiannya. Jadi inti dari hubungan antara usaha dan energi adalah perubahan ketinggian atau perubahan posisinya.
Nah, di sini ada secara matematis. Secara matematis di sini hubungan antara usaha dan energi potensial benda dituliskan sebagai berikut. W sama dengan M kali G kali H min H1 min H2. Coba perhatikan di sini. Ini asalnya benda kan berada di posisi pertama seperti ini. Nah, ini lalu diberikan gaya sebesar F. Nah, tadi kan tali diulur, dianggap saja tali itu misalkan ditarik atau diulur tanpa disengaja dengan menggunakan katrol tadi. Kemudian dia akan berpindah nih ke posisi kedua seperti ini. Nah, kalau kita secara vertikal, nah ini adalah posisi pertamanya, misalkan di sini adalah posisi keduanya. Nah, jadi perubahan antara posisi pertama dan posisi kedua ini itu adanya pengaruh dari gravitasi tadi. Nah, dan kemudian perubahan posisi ini tadi itu menunjukkan adanya hubungan usaha dan energi potensial. Sehingga ini Mg dikali H2 dikurang H1, maka Mg dikali H1, Mg dikurang H2, yaitu Mg dikali min H2 yaitu min Mg H2. Mgh ini kan menunjukkan energi potensial. Karena di sini ketinggiannya H1, maka ini adalah energi potensial pertama. Ini Mgh2 karena di sini ketinggian kedua, maka di sini adalah energi potensial kedua. Maka usaha tersebut merupakan negatif perubahan dari energi potensial. Nah, dengan perubahan energi potensial itu merupakan negatif, maka adanya perubahan itu adalah terjadi karena perubahan energi potensial gravitasi. Nah, dengan perubahan energi potensial merupakan negatif, itu menunjukkan perubahan energi potensial gravitasi dipengaruhi oleh perubahan energi potensial gravitasi. Besarnya energi potensial gravitasi sama dengan energi potensial akhir dikurang dengan energi potensial awal. Jadi di mana dia posisinya? Atau misalkan posisi awalnya itu yaitu berada di posisi H1-nya di sini. Kemudian dia dinaikkan sehingga posisinya itu H2 lebih besar. Nanti kan kalau misalkan hasilnya negatif, karena ini adalah negatif, maka bisa dikalikan sehingga hasilnya akan positif. Dan persamaan ini menyatakan bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi sama dengan minus perubahan energi potensial. Nah, di sini kita akan masuk pada contoh soal. Di sini sebuah benda dengan massa 4 kg jatuh bebas dari ketinggian 15 meter di atas tanah. Diketahui gaya berat benda pada saat mencapai tanah adalah 5 meter dan besar gaya gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Berapa usaha yang telah dilakukan oleh benda tersebut? Apakah 200 joule, 400 joule, atau 600 joule, 800 joule, atau 1000 joule? Mari kita bahas pada slide berikutnya. Nah, di sini ada penyelesaiannya. Di situ terlebih dahulu kita harus menuliskan variabel apa yang diketahui pada soal tersebut. Nah, di sini diketahui pada soal tersebut variabelnya yang pertama itu ada massa. Benda itu bermassa sebesar 4 kg dengan ketinggian awalnya yaitu 15 meter. Nah, jadi di sini ketinggian awalnya Ibu gambarkan di sinilah. Nah, ini ketinggian awalnya H1. Lalu benda itu jatuh. Nah, setelah jatuh itu dia berada di posisi H2. Nah, jadi pada posisi H1 ini adalah posisi HA dan posisi kedua ini adalah posisi HB. Dari mana pada posisi HB ini benda di permukaan tanah yaitu sebesar 5 meter. Jadi kalau di sini HA ini adalah 15,
dan di sini adalah 5 meter. Dengan gravitasi yang sama, yaitu 10 meter per sekon. Cara menghitungnya seperti apa? Kita akan menghitung tadi dengan menggunakan rumus hubungan antara usaha dan energi potensial, di mana usaha pada energi potensial ini yaitu negatif dari perubahan energi potensial. Nah, fungsinya minus di sini seperti apa? Fungsi minus di sini kita bisa membolak-balik ketinggiannya ini. Nah, maksudnya membolak-balik seperti apa? Kita bisa mengurangkan dari posisi D dikurang posisi A, atau posisi A dikurang dengan, jadi nanti hasilnya akan positif. Kenapa hasilnya positif? Karena usaha itu merupakan besaran skalar. Dia tidak memiliki dia hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Nah, jadi di sini MGHB, HB-nya kan tadi 5, gravitasinya 10, masanya 4, dikurang dengan MGHA. Masanya tadi kan 4, gravitasinya 10 tetap nih sama dari posisi B maupun posisi A, itu sama massa dan gravitasinya. Dan ketinggian di HA ini tadi adalah 15 meter. 4 kali 10 kali 5 itu adalah 200 joule. Kemudian 4 dikali 10 dikali 15 itu adalah 600 joule. Nah, kalau kita mengurangkan seperti ini kan hasilnya negatif. Nah, kalau tapi di depannya kan ada negatif nih, negatif dari perubahan tadi energi potensial. Maka bisa kita kalikan sehingga kita dapatkan hasilnya akan positif. Karena negatif kali negatif itu positif. Sehingga besarnya usaha yang dilakukan benda itu sebesar 400 joule. Oke. Dan bisa dipahami. Nah, kemudian yang kedua kita akan membahas yaitu hubungan antara usaha dan energi kinetik. Setiap benda yang bergerak memiliki energi kinetik yang besarnya dipengaruhi oleh kecepatan benda. Besar energi kinetik akan semakin besar saat kecepatan yang dimiliki benda semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya. Energi dari benda bergerak timbul karena adanya usaha yang bekerja dari benda tersebut. Nah, jadi besarnya energi kinetik itu akan semakin besar saat kecepatan yang dimilikinya semakin cepat atau semakin tinggi. Nah, begitu pula sebaliknya, energi itu akan timbul karena adanya usaha yang bekerja. Jadi, di sini yang paling identik pada hubungan usaha dan energi itu adalah karena adanya perubahan kecepatan. Oke, sekarang kita akan bahas, perhatikan gambar dan penjelasan berikut. Nah, di sini kalau kita berbicara tentang perubahan kecepatan atau berbicara tentang energi potensial, energi kinetik. Nah, energi kinetik. Maka posisinya itu nanti kita akan membahasnya cenderung searah sumbu X. Kalau tadi pada energi potensial kita kan membahasnya ketinggian, maka ketinggian itu akan searah dengan sumbu Y, yaitu vertikal. Kalau yang ini kita akan horizontal agar kita lebih mudah memahaminya. Nah, sekarang benda ini mula-mula berada di posisi pertama. Benda di posisi pertama ini lalu diberikan gaya sebesar F. Artinya mungkin benda ini didorong dengan gaya sebesar F. Setelah benda ini didorong, maka benda ini mengalami kecepatan, yaitu karena benda ini bergerak, maka dia mengalami kecepatan, yaitu kecepatannya sebesar V1. Nah, jadi sehingga benda itu bergerak dipercepat beraturan. Jadi di sini nanti karena dia bergerak beraturan, jadi kita nanti dan di sini juga dia akan mengalami perubahan dari kecepatan itu sendiri, dari diam kan menjadi
bergerak, kemudian bisa bergerak lagi, bisa dipercepat lagi. Nah, jadi maka itu hubungannya dengan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Dalam selang waktu T, benda berpindah sejauh X dari posisi 1 ke posisi 2. Pada posisi 2, benda bergerak dengan kelajuan, di sini kelajuan P2. Sehingga di sini sebenarnya ada dua pergerakan yang sebenarnya harus kita perhatikan. Asalnya kan benda itu diam, itu V0 nih, posisi awal, kecepatan awalnya adalah P0. Lalu benda itu bergerak sebesar P1. P1-nya mungkin kecepatannya adalah V, kita anggap P lah. Kemudian lagi di posisi kedua ini, asalnya kan benda itu bergerak dari V. Jadi V0-nya itu adalah V. Lalu bergerak lagi di P2. Maka ini P1, anggap di sini P1 dan P2-nya adalah P. Nah, jadi setelah dia bergerak dari posisi diam, dia menjadi P, kemudian P menjadi P2 ini tadi lah. Nah, jadi dianggap setelah dia bergerak P1, dia kecepatannya akan berubah lagi menjadi P2, di mana P1 sama dengan P ini dianggap nanti kecepatan awal. Ini akhir. Dan ini juga kecepatan awal dan ini adalah akhir. Jadi nanti persamaannya pada posisi 1, benda bergerak dengan kelajuan P1, kemudian benda bekerja dengan X sehingga benda berpindah sejauh delta X. Nah, jadi pergerakan antara posisi pertama dan posisi kedua, jadi perpindahannya itu sejauh delta X. Jadi usaha yang dilakukan oleh gaya F pada benda itu adalah W sama dengan F dikali dengan delta X. Usaha dan energi adalah besaran skalar yang setara. Dapat dipastikan bahwa penambahan energi kinetik itu berasal dari W sama dengan F kali delta X. Coba perhatikan di situ. W sama dengan F dikali delta X. Delta X ini sama dengan posisi, sama dengan jarak fungsinya. Nah, kan kita tahu posisi atau jarak itu adalah besaran skalar. Kalau gaya adalah besaran vektor. Besaran skalar, ini skalar, dikalikan dengan besaran vektor, maka hasilnya adalah besaran skalar. Sehingga usaha yang bekerja pada sebuah benda itu besaran skalar. Dia hanya memiliki nilai. Jadi nanti kalian perhatikan nih dari posisi pertama ke posisi kedua, dia berpindah sejauh dengan delta X. Artinya perubahan di sini adalah X1 dan di sini adalah X2. Pada X1 di sini dia punya P1 dan pada posisi kedua adalah punya nanti P2. Oke, kita perhatikan. Secara matematis persamaannya seperti berikut. Sebelumnya kita harus mengingat lagi persamaan gerak lurus beraturan atau GLBB. Yang besarnya kecepatan itu adalah V dan jarak adalah S yang ditempuh pada benda. Dan sekarang kita akan bahas cara untuk menentukan hubungan antara usaha dengan energi kinetik. Di sini kan benda bergerak lurus. Tadi mengalami perubahan kecepatan. Kecepatan awalnya tadi kan benda dalam keadaan diam yaitu 0. Lalu benda itu bergerak dalam selang waktu tertentu, yaitu sebesar Vt. Sehingga kalau terjadi perubahan kecepatan seperti ini, maka pada gerak lurus beraturan itu hubungan secara matematisnya adalah Pt sama dengan P0 T plus setengah AT kuadrat. Di mana P0 kecepatannya tadi adalah 0, maka 0 dikali T itu hasilnya adalah 0, ditambah A kali T. Kemudian 0 ditambah A kali T, tetap hasilnya adalah PT sama dengan A kali T. Maka akan kita dapatkan di sini adalah kecepatan akhirnya atau kecepatan pada selang waktu T.
Nah, kemudian kan benda tadi berpindah dari titik X1 kemudian ke titik X2, yaitu sebesar delta X. Nah, ini sama fungsinya dengan jarak tadi. Nah, di mana fungsinya dengan jarak itu, yaitu secara matematis berdasarkan rumus hukum gerak lurus berubah beraturan. S sama dengan P0T plus setengah AT kuadrat. P0 tadi kan untuk kecepatan awalnya itu 0 dikalikan dengan T plus setengah AT kuadrat. Nah, ini 0 dikali T hasilnya adalah 0 plus setengah AT kuadrat. Jadi jarak sama dengan setengah dikali A kali T kuadrat. Di sini S sama dengan setengah dikali A dikali T kuadrat. Itu duanya dikalikan ke samping kiri, yaitu 2S sama dengan A dikali T kuadrat. Jadi AT kuadrat sama dengan 2S. Ini berbalik. Nah, oke, semoga bisa dipahami. Lalu fungsi AT kuadrat itu sama dengan 2S itu nanti akan kita masukkan ke persamaan berikutnya. Yaitu sebuah gaya F bekerja pada sebuah benda dengan persamaan M yang bekerja pada titik 1 dengan kecepatan V1 sama dengan 0. Benda mula-mula dalam keadaan diam. Setelah T sekon, benda bergerak sejauh S dan berada pada titik 2 dengan kecepatan P2. Nah, jadi di sini ini pada posisi pertama dan di sini adalah pada posisi pertama, di sini adalah pada posisi kedua. Yaitu maksudnya di sini adalah perubahan kecepatan pada posisi pertama dan di sini adalah perubahan kecepatan pada posisi kedua. Nah, maksudnya pada posisi pertama tadi kan benda X1 berikan gaya V1. Nah, di sini pada posisi X1 itu P1-nya kan sama dengan 0 atau V0-nya sama dengan 0. Anggap ini adalah P1 pada posisi 1. Kemudian P1-nya sama dengan P atau ini adalah P2. Nah, kemudian pada posisi 2 kan benda tadi kan bergerak. Kemudian nih pada posisi pertama, kemudian di sini pada posisi kedua. Jadi P1 pada ini posisi pertama itu dijadikan awal kecepatan pada posisi kedua. Sehingga P1 itu adalah 0. P1 adalah V di sini lah. Maaf. P1 adalah V dan P2-nya adalah V. Jadi kita tidak tahu V-nya ini berapa. Mungkin V-nya ini 10 meter per sekon. Kemudian di sini adalah 20 meter per sekon. Jadi ada perbedaannya nanti ini perubahannya. Nah, jadi kita anggap di sini ada terjadi perubahan kecepatan. Nah, jadi di sini di posisi pertama P2 di kuadrat dikurang V1 atau nih dianggap P1. Jadi P1-nya itu pada posisi pertama itu adalah 0 atau kecepatan awalnya P0 adalah 0, P1-nya P. Jadi dianggap P0-nya adalah 0, P1-nya adalah V. Sehingga P2 dikurang P1 yaitu P2 kuadrat dikurang dengan 0. Ya ini. Nah, kalau ini P2-nya kan P tadi. Nah, P1-nya juga P. Sehingga P2 kuadrat dikurang P1 kuadrat sama dengan P2 kuadrat. P2 kuadrat kan kita tahu di sini. Nih, P2 kuadrat tadi itu adalah A kali T. Karena P2 kuadrat adalah kecepatan akhir kan? Kecepatan akhirnya kita ambil di sini, yaitu kecepatan terhadap selang waktu tertentu. PT sama dengan A kali T. Sehingga kita masukkan ke sini karena di sini kuadrat, maka AT-nya itu adalah AT kuadrat.
Oke, kemudian lagi di sini P2 kuadrat dikurang P1 kuadrat ini sama dengan A kali T, ini sama kan? Nah, kemudian P2 kuadrat dikurang P1 kuadrat sama dengan A dikuadratkan A kuadrat, T dikuadratkan yaitu T kuadrat. Jadi P2 kuadrat dikurang P1 kuadrat sama dengan A-nya kita pisah, A kali A kali AT kuadrat. P2 kuadrat dikurang P1 kuadrat sama dengan AT kuadrat, kan tadi kita juga tahu dari sebelah sini. Nah, AT kuadrat sama dengan 2S. Maka di sini kita letakkan 2S-nya. Nah, sehingga P2 kuadrat kurang P1 kuadrat sama dengan 2AS. Oke. Sekarang kita balik, 2-nya kita pindah ke sini. Jadi seperti ini. P2 kuadrat dikurang P1 kuadrat sama dengan 2AS. Balik, 2AS sama dengan P2 kuadrat dikurang P1 kuadrat. AS sama dengan 2-nya pindah ke sebelah kanan. Kalau dipindah ke sebelah kanan berarti dia jadi bagi. Maka setengah sama kan dibagi 2 berarti setengah kan? P2 kuadrat dikurang P1 kuadrat. Nah, perhatikan di sini. AS sama dengan setengah dikali P2 kuadrat dikurang ini setengah dikali P1 kuadrat. Nah, bisa kalian kalikan seperti ini. Oke, kita masuk ke sini lagi. Nah, persamaan selisih kuadrat kecepatan di atas akan berguna untuk menentukan rumus antara hubungan usaha dan energi kinetik. Nah, kita tahu tadi di depan bahwa untuk menentukan usaha, kita awal-awal belajar kan sudah tahu bahwa untuk menentukan usaha yaitu F dikali dengan S. Rumus F berdasarkan dengan hukum Newton 2. Ini hukum Newton 2. Kita juga sudah belajar tentang hukum Newton 2 yaitu F sama dengan M kali A. Karena benda memiliki kecepatan kan pada saat benda itu bergerak dan perubahan kecepatan itu menunjukkan adanya percepatan. M dikali A dikali S. Ini kita gabungkan jadi A kali S. A kali S tadi di depan ini kan. Nah, AS sama dengan setengah P2 kuadrat dikurang P1 kuadrat. Nah, jadi berfungsi ke sini akhirnya untuk menentukan hubungan usaha dan energi kinetiknya. Jadi M sama dengan setengah P2 kuadrat dikurang P1 kuadrat. Setengah kali M dikali dengan ini P2 kuadrat, Ibu masukkan ke dalam perkaliannya. Kemudian M dikali setengah dikali P1 kuadrat yaitu kurang setengah MP1 kuadrat. Setengah MP2 berarti kan menunjukkan dia di posisi kedua. Berarti itu adalah rumus energi kinetik posisi kedua. Setengah MP1 kuadrat ini V1 kuadrat berarti menunjukkan dia ada di posisi pertama. Sehingga setengah MP1 kuadrat itu adalah energi kinetik di posisi ke-1. Jadi hubungan antara usaha dan energi kinetik sama dengan perubahan dari energi kinetik. Oke, pada energi potensial hubungan usahanya dengan energi potensial yaitu negatif perubahan energi potensial. Kalau pada energi kinetik adalah perubahan energi kinetik. Oke. Kita masuk pada contoh soal. Sebuah benda bermasa 4 kg bergerak lurus berubah beraturan dengan kecepatan awal 10 meter per sekon dan percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Dasar usaha yang diberikan pada benda selama 2 detik pergerakannya adalah A. 154 Joule, B. 192 Joule, C. 200 Joule, D. 224 Joule, atau E. 250 Joule. Oke, kita akan membahas di sini. Nah, dalam soal tersebut diketahui variabel-variabelnya, yaitu M sama dengan 4 kg, P0 sama dengan 10 meter per sekon, dan percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat, dan waktunya adalah 2 sekon. Yang ditanyakan adalah usaha.
Yang pertama-tama kita cari adalah di sini kita tidak memiliki kecepatan akhir kan, cuma memiliki kecepatan awal. Nah, berarti PT-nya tidak ada. Nah, jadi untuk menentukan PT karena di sini ada menunjukkan perubahan kecepatan dan ada untuk menentukan kecepatan akhir dengan menggunakan tadi rumus GLBB, sehingga PT sama dengan P0 plus A kali T. Di mana P0-nya adalah 10 dan A-nya adalah 2 meter per sekon dan T-nya adalah 2. Sehingga langsung aja 10 ditambah 2 kali 2 itu 4, berarti 10 tambah 4 adalah 16 meter per sekon. Dan usaha yang dilakukannya yaitu usaha yang merupakan perubahan energi kinetik. Jadi setengah M dikali VT kuadrat dikurang P0 kuadrat. Jadi M-nya kita masukkan 4, PT-nya ya ini tadi. Nah, kita masukkan ke sini 14 dikuadratkan, dikurang 10 kuadrat. Setengah dikali 4 itu 2. 14 dikuadratkan 196, 10 dikuadratkan adalah 100. 196 dikurang 100 adalah 96. 2 kali 96 yaitu 192. Berarti jawaban yang tepat adalah B, yaitu 192 joule. Oke, yang ketiga kita masuk pada hukum kekekalan energi. Dan pada hukum kekekalan energi ini kita akan memanfaatkan yaitu kecepatan bola yang dilempar ke atas, di mana di situ makin lama akan makin berkurang nanti kecepatannya lah. Namun benda yang mengalami kedudukan atau ketinggian maksimum itu akan mengalami energi potensial maksimum, yaitu energi potensial yang semakin besar. Nah, jadi di sini makin kecil kecepatannya, energi kinetiknya juga akan makin kecil. Makin tinggi posisi benda atau ketinggian benda, maka benda itu akan semakin energi potensialnya semakin besar. Nah, hal ini berarti energi potensial gravitasinya maksimum, yaitu pada ketinggian maksimum. Dan saat mencapai ketinggian tertinggi, bola akan diam. Hal ini menunjukkan adanya energi potensial gravitasi maksimum, tapi energi kinetiknya adalah minimum, yaitu sebesar P sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan bahas. Awalnya seperti ini. Benda ini nanti berada di atas tanah. Di mana posisi awalnya adalah di sini, posisi pertama. Kemudian dia berada di posisi kedua. Lalu dia naik di posisi ketiga, yaitu posisi dengan ketinggian maksimum. Lalu dia turun ini ke posisi keempat. Lalu turun lagi di posisi kelima. Nah, perhatikan di sini pada posisi pertama itu dia diam. Berarti kecepatannya sama dengan 0. Dan ketinggiannya pun sama dengan 0. Sehingga pada posisi pertama itu energi potensialnya itu sama dengan 0 dan energi kinetiknya juga sama dengan 0. Karena ketinggiannya 0. MGH. Berarti M kali G kali 0. EK-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena kecepatannya 0. Setengah dikali M dikali V, maka sama dengan V-nya sama dengan 0, maka 0. Nah, kemudian di posisi kedua dia punya ketinggian sebesar H. Dan di posisi kedua ini dia akan bergerak, berarti dia punya kecepatan V. Sehingga di posisi kedua ini energi potensialnya sebesar MGH, dan di posisi kedua ini juga dia mempunyai energi kinetik yaitu sebesar setengah MP kuadrat. Nah, jadi di sini ada perubahan nih. Nah, jadi ada perubahan delta V kuadrat di sini karena dari posisi pertama ke posisi kedua. Asalnya posisi pertama kan 0, posisi kedua yaitu sebesar V. Jadi perubahan kecepatan.
Kemudian di posisi ketiga, dia ketinggiannya maksimum. Kalau dia ketinggian maksimum ini benda berhenti sesaat, yaitu V-nya sama dengan 0. Sehingga energi kinetiknya juga sama dengan 0. Bagaimana dengan energi potensialnya? Energi potensialnya itu maksimum, sehingga mgh. Nah, jadi di sini untuk posisi yang keempat dia akan turun. Kalau dia turun, energi kinetiknya itu akan semakin cepat. Nah, pada turun ini juga dia mempunyai ketinggian, sehingga energi potensialnya adalah mgh dan energi kinetiknya adalah setengah mp kuadrat atau delta P kuadrat. Nah, pada posisi kelima dia sudah jatuh ke tanah, dia tidak lagi memiliki ketinggian, berarti hanya sama dengan 0, sehingga energi potensialnya adalah 0. Bagaimana dengan energi kinetik? Energi kinetiknya akan maksimum di sini. Dia akan semakin cepat. Sehingga setengah mp kali-kali dengan delta P kuadrat. Nah, jadi pada posisi-posisi ini akan menentukan usahanya. Pada usahanya pertamanya, karena energi potensial 0, energi kinetik 0, maka usahanya juga sama dengan 0. Kalau di sini posisi kedua, usahanya yaitu di sini ada perubahan energi potensial H2 atau delta H di sini juga lah, dan energi potensial ada juga perubahan energi kinetik. Nah, terjadinya perubahan energi kinetik dan energi potensial ini disebut sebagai energi mekanik. Jadi perubahan energi mekanik itu ditunjukkan karena adanya penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. Nah, kemudian di posisi ketiga itu energi mekaniknya hanya sebesar energi potensial maksimumnya, karena energi kinetiknya sama dengan 0. Dan di posisi keempat, energi mekaniknya yaitu sebesar energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Dan di posisi kelima, energi mekaniknya hanya sebesar energi kinetik, karena di situ untuk energi potensialnya sama dengan 0 karena ketinggiannya sama dengan 0. Nah, disinilah posisi-posisi atau perubahan-perubahan yang terjadi pada sebuah benda, di mana nanti benda itu akan memiliki energi mekanik, apakah dia sebesar energi potensial atau energi kinetik atau gabungan antara energi potensial dan energi kinetik. Oke. Nah, di sini misalkan terdapat suatu benda yang dijatuhkan dari ketinggian HA di atas tanah, maka ketinggian tersebut benda memiliki energi potensial sebesar mgHA. Sudah tadi Ibu jelaskan di depan, maka terhadap tanah energi kinetiknya itu sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian dalam selang waktu T benda jatuh sejauh HB. Jarak benda dari tanah ke H dan ke posisi H dan posisi B itu ditunjukkan sebagai berikut. Nah, misalkan ada sebuah benda ini berada pada posisi pertama, lalu benda itu dijatuhkan pada posisi yang kedua. Nah, oke. Nah, jadi di sini kita gambarkan sebagai berikut untuk posisi benda tersebut. Nih, awal mula benda kan pada posisi pertama, kemudian jatuh sampai sejauh HB. Nah, di sini pada posisi pertama ini kan ketinggiannya adalah sebesar HA. Nah, tapi di sini kan dia berada pada ketinggian maksimum, berarti V-nya sama dengan 0, kecepatan awalnya itu sama dengan 0 lah. Jadi kecepatan benda di posisi A itu sama dengan 0. Sehingga untuk energi potensialnya itu adalah AP sama dengan P di posisi A, yaitu mgHA lah. Sehingga energi mekanik di posisi A ini yaitu mgHA ditambah 0. Karena apa? Karena kecepatan
nya sama dengan 0, atau perubahan kecepatannya sama dengan 0 lah, karena dia di ketinggian maksimum, atau benda berada pada ketinggian kemudian diam lalu dijatuhkan. Nah, kemudian pada posisi B, di posisi B ini lah HB, berarti ketinggian HB. Berarti energi potensialnya awalnya itu di HA dan berakhir yaitu di HB. Sehingga energi potensial B yaitu MGHA dikurang dengan MGHB. Ditambah dengan setengah MP kuadrat. Karena pada saat di B dia bergerakan dari posisi A ke posisi B, dia memiliki kecepatan. Nah, jadi ini besarnya energi mekanik di posisi A sebesar energi potensialnya, dan di posisi B energi mekaniknya yaitu sebesar perubahan energi potensialnya dan energi energi kinetiknya. Di sini sebesarnya delta V lah, tetapi karena di sini ada perubahan energi kinetiknya sebenarnya, ada perubahan kecepatan. Tetapi kan karena kecepatan awalnya itu 0, maka setengah M V A dikurang dengan PB kuadrat sama dengan setengah M PB. Di sini PB lah, PB dikurang PA. PB dikurang dengan PA-nya adalah 0 kuadrat. Sehingga sisa ini setengah MP kuadrat. Karena di posisi B kecepatannya adalah P. Oke. Nah, kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini perhatikan gambar di samping. Sebuah benda dilempar dari sebuah gedung dari ketinggian 15 meter, di mana kecepatan awal bola ketika dilempar itu 15 meter per sekon. Nah, ini seperti gerak parabola lah. Nah, jadi bisa kita tentukan dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Dengan arah 30 derajat di atas garis horizontal. Berapakah kelajuan bola sesaat sebelum menumbuk tanah dengan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat? Di situ variabel yang diketahui adalah yaitu ketinggiannya 15 meter, kecepatan awalnya 15 meter per sekon, sudut elevasinya adalah 30 derajat, gravitasinya 10 meter per sekon, dan ketinggian di posisi B itu dari posisi A ke posisi B, nah itu adalah 0. Tapi di posisi A itu adalah 15 meter. Nah, jadi untuk menentukan gerak parabola seperti inilah bisa kita tidak menggunakan sudut elevasi. Nah, tapi kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, jadi di sini untuk menentukan hukum kekekalan energi mekanik kan energi di posisi pertama atau di posisi A itu sama dengan energi mekanik di posisi B, yaitu MA sama dengan EMB. Nah, ini. Jadi energi mekanik di posisi A kan energi potensial di posisi A ditambah dengan energi kinetik di posisi A sama dengan energi potensial di posisi B ditambah dengan energi kinetik di posisi B. Pada posisi A itu adalah MGHA ditambah setengah MPA kuadrat. Di posisi B MGHB ditambah setengah MPB kuadrat. Nah, jadi benda ini kan di posisi A, pada saat dia di posisi A, dia punya ketinggian tadi sebesar 15. Berarti di sini tetap ditulis. Kemudian dia juga punya kecepatan, dan kecepatan awal PA, awalnya itu 15 meter per sekon. Kita kan ingin mengetahui kecepatannya setelah dilempar. Tetapi setelah dilempar dia menumbuk tanah sehingga ketinggiannya itu sama dengan 0. Sehingga kalau dia sama dengan 0, yang tersisa hanya ini, ya kan? Kalau di sininya 0. Kalau di sini tidak ada yang 0 karena dia punya ketinggian awal dan dia punya kecepatan awal. Nah, kemudian karena persamaannya seperti ini kan M bisa kita coret. Nah, sehingga tersisa GHA ditambah setengah PA kuadrat sama dengan setengah PB
kuadrat. Nah, lalu Ibu balik seperti ini lah, setengah PB kuadrat sama dengan GHA plus setengah PA kuadrat. Ini 2 bila kata Ibu tadi dipindah ke sebelah kanan, maka bisa dijadikan kali karena asalnya di sini bagi, ya kan? Jadi PB kuadrat sama dengan 2GHA ditambah 2 dikali setengah adalah 1, berarti PA kuadrat. Oke. 2 dikali G kali HA. Nah, untuk menentukan PB-nya kan di sini kuadrat. Berarti untuk menentukan PB-nya kan tarik akar nih. Nah, berarti ini tarik akar. Jadi 2GHA ditambah PA kuadrat. 2G, G-nya 10, HA-nya H ketinggian awalnya tadi 15. Ditambah kecepatan awalnya tadi 15 kuadrat. Jadi 2 kali 10 kali 15 itu 300. Dan 15 dikuadratkan adalah 225. Jadi setelah dijumlahkan hasilnya 525 dan akar dari 525 adalah 22,9 meter per sekon. Jadi kecepatannya di posisi B ini adalah 22,9 meter per sekon. Oke, demikian penjelasan dari Ibu. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan itu bisa dipahami dan bisa dimengerti oleh kalian, dan ilmunya juga bermanfaat untuk kalian. Akhirnya Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah dan hilaf mohon maaf.